Hijauku selalu terhampar di sudut bumi, membentang luas sejauh mata memandang hingga ke ujung negeri. Keindahan ini entah sampai kapan bisa dinikmati, atau apakah bisa dikatakan abadi. Hari ini tak banyak wilayah memberikan kami ruang untuk hidup di setiap inci tanah ini. Jangan tanggung-tanggung, jangan separuh hati. Kalau untuk nanam bakau, kalau separuh hati pasti mati. Tapi harapan untuk tumbuh dan menghiasi bumi selalu ada di setiap mimpi. Kita kadang bikin pasang surut jadinya. Jangan berhenti di hari ini. Teruslah beraksi untuk sebuah kehidupan dan tumbuh menghiasi bumi pertiwi. Air merupakan sumber daya yang penting bagi setiap makhluk hidup. Secara ekologi, air terbagi menjadi dua, yakni air laut dan air di daratan atau biasa disebut dengan air tawar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan yang tepat untuk menjaga pasokan air. Oleh karena itu, dibentuklah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sejang Duryangkang di daerah khususnya di Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya menjaga ekosistem daerah aliran sungai dan hutan lindung di Kepulauan Riau. Dengan fungsinya untuk mengelola sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Seperti halnya dengan rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan suatu program BPDAS-HL Sejang Duryangkang dalam melestarikan lingkungan hidup untuk memaksimalkan berbagai aspek tersebut guna menstabilkan ekosistem. Pentingnya jasa lingkungan oleh daerah aliran sungai dan hutan lindung begitu esensial bagi kehidupan masyarakat maupun organisme yang ada di ekosistem tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan mandat kepada BPDAS-HL Sejang Duryangkang untuk mengelola daerah aliran sungai dan hutan lindung yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2008. Salah satu upaya BPDAS-HL Sejang Duryangkang dalam meminimalisir banjir di Kota Tanjung Pinang adalah dengan mengupayakan saluran resapan air serta instalasi pemanenan air hujan. Sehingga dengan keberadaan IPAH di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi sebuah upaya mitigasi bencana dalam konteks inisiatif yang dilakukan BPDAS-HL Sejang Duryangkang. Terdapat 3 komponen dasar yang harus ada pada sistem IPAH, yaitu permukaan atap untuk penangkapan air hujan, talang untuk alat penyaluran air hujan ke tempat penampungan, dan sumur untuk tempat penyimpanan air hujan. Sehingga di tahun 2021, BPDAS-HL Sejang Duryangkang telah mengalokasikan 10 titik IPAH di Kota Tanjung Pinang. Tak hanya di sisi hulu, BPDAS-HL Sejang Duryangkang juga melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk pesisir. Salah satunya adalah memberdayakan masyarakat pesisir di Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan persemaian mangrove, seperti di Tanjung Sebau di Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Salah satu tugas pokok BPDAS-HL adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Tapi rehabilitasi ini tak hanya dilakukan di wilayah daratan, perbukitan, atau pegunungan. Wilayah pesisir dan muara sungai sama pentingnya untuk dirawat. BPDAS-HL Sejang Duryangkang bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada di Tanjung Sebau melakukan kegiatan persemaian bakau. Setidaknya ada 30.000 lebih batang bakau yang disiapkan. Kekhawatiran akan deforestasi pada wilayah pesisir membuat persemaian ini penting untuk dilakukan. Selain memiliki manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat yang melaksanakan persemaian, juga berguna untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan untuk dilakukan penanaman nantinya. Baik penanaman oleh pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, komunitas, hingga kebutuhan edukasi bagi dunia pendidikan. Kendalanya kalau pas air kering, macam saya tak bisa kerja. Bahannya saya tak bisa ngambil untuk bawa ke sini, ngisi dalam polybag gitu.
Nah, kendalanya itu kan. Jadi kalau pas air dalam, kami orang tetap di sini ngangkatnya lebih enak lagi kan kerjanya. Pada persemaian Tanjung Sebauk ini, Pak Rais melakukan persemaian tepat di bibir pantai dan mampu menghasilkan ribuan bibit mangrove dengan masa pembesaran melalui media polybag hingga 4 bulan lamanya sebelum dilakukan penanaman di berbagai titik RHL yang telah ditentukan. Dalam perjalanannya, rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Tanjung Pinang sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah mencapai hingga 265 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan melalui RHL murni hingga hutan kota. Isu pelestarian hutan mangrove masih jarang dibicarakan di Indonesia. Padahal, mangrove memegang peranan penting dalam menjaga ekosistem pantai. Sementara itu, perubahan iklim saat ini terus mengancam permasalahan wilayah pesisir di Indonesia. Kali ini aku mengunjungi Desa Penaga di Kabupaten Bintan, sebuah lokasi pesisir di mana aku bertemu dengan penggiat lingkungan hidup di sini. Sebut saja Pak Hadis namanya. Selain sebagai seorang nelayan, beliau juga kerap mengabdikan dirinya untuk melaksanakan berbagai pelestarian serta penanaman mangrove di desa ini. Kepeduliannya terhadap lingkungan hidup dijawab oleh BPDAS HL Sijang Duriangkang, di mana Desa Penaga menjadi lokasi program RHL untuk wilayah pesisir dengan tanaman mangrove. Kalau dari proses penanaman ya, kita kan awalnya itu cari bibit yang disebut propagul ini. Itu mungkin bagian ibu-ibunya lah, ya nyari. Terus untuk proses penanamannya itu kalau dalam 1 hektarnya sih nggak lama, karena kan kelompok, yang namanya kelompok ini kerjasama. Jadi setiap harinya itu mereka tuh barengan menanam. Ya kalau 1 hektarnya itu paling 3 hari mereka udah kelar. Kegiatan penanaman ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian BPDAS HL Sijang Duriangkang kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan yang memiliki manfaat ekonomi dari penyelenggaraan program ini. Manfaat lingkungan untuk menjawab tantangan deforestasi di pesisir, serta manfaat ekologi bagi kehidupan biota laut di pesisir Kabupaten Bintan. Ekosistem das yang sehat tak hanya dipengaruhi oleh wilayah hilir, pesisir, dan muara, tapi juga wilayah hulu dan tengah. Oleh karena itu, BPDAS HL Sijang Duriangkang juga melakukan kegiatan seperti rehabilitasi hutan lahan, agroforestry, KBR, dan lain sebagainya di wilayah hulu tengah Pulau Bintan. Masih di Kabupaten Bintan, perjalananku berlanjut ke Desa Topaya Utara, tepatnya di Kangboy. Di sini aku bertemu dengan Pak Sugiman sebagai penerima manfaat dari program rehabilitasi hutan dan lahan dengan komoditas tanaman karet yang ditanam dalam kawasan hutan tak jauh dari kediamannya. RHL di Kangboy ini ditanam sejak tahun 2012 dan tentunya sudah berumur 9 tahun, sehingga pohon karet tersebut siap dipanen atau disadap. Yang tentunya secara tidak langsung selain berfungsi penghijauan, namun ia juga berfungsi ekonomis bagi masyarakat. Kalau yang dari Bappedas tahun 2012 kita dapat kuotanya 800 pohon. Alhamdulillah hidup semuanya, dan sudah dilihat di lokasi ini yang seharusnya udah bisa disadap, namun kami tahan karena kalau kita paksakan disadap tentunya harus disadap terus menerus, dan apabila tidak disadap, nanti tak disadap akan rusak pohon itu sendiri. Jadi kemudian ekonomi yang harga karet juga di sini sangat anjlok, jadi kami tahan dulu, tidak kami sadap. Tak hanya komoditas karet, namun di luar kawasan hutan di wilayah ini juga terdapat kebun bibit rakyat yang juga dikelola oleh Pak Sugiman. Berbekal semangat untuk melakukan penghijauan terhadap lahan pasca
kebakaran, membuat ia melakukan penanaman bersama BPDAS HL Sijang Duryangkang melalui program kebun bibit rakyat dengan luasan hingga 25 hektar. Rehabilitasi hutan dan lahan yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga menyentuh berbagai lapisan masyarakat di Bintan. Salah satunya seperti di lereng Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Perkebunan menjadi komoditas utama di sini, sehingga BPDAS HL Sijang Duryangkang dalam program RHL-nya memberikan berbagai jenis tanaman untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat. BPDAS HL Sijang Duryangkang Provinsi Kepulauan Riau juga tidak luput mengelola wilayah hulu, karena wilayah hulu sangat vital dalam membentuk ekosistem das yang sehat. Di wilayah Gunung Lengkuas Pulau Bintan ini saya melihat beragam jenis tanaman yang ditanam loh, mulai dari petai, jengkol, salam, sampai dengan durian. Kecamatan Bintan Timur atau Kijang yang merupakan salah satu pusat perekonomian dan permukiman di Bintan tentunya membutuhkan daerah tangkapan air yang baik guna memberikan pasokan air tanah untuk menyuplai kebutuhan air bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, pola penanaman RHL juga merambah sistem agroforestry, yakni budidaya tanaman kehutanan yang berdampingan dengan tanaman pertanian. Tepatnya di tahun 2017 di Kabupaten Bintan, BPDAS HL Sijang Duryangkang telah melaksanakan penanaman RHL dengan pola agroforestry ini berupa tanaman hutan mencapai 2.250 batang serta 3.750 batang untuk tanaman MPTS. Oleh karena itu, BPDAS HL Sijang Duryangkang melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bintan sejak tahun 2010 hingga saat ini, yang tersebar di berbagai wilayah di Bintan melalui RHL murni, RHL mangrove, hingga agroforestry. Berbicara tentang permukiman dan kebutuhan air baku, maka Kota Batam sebagai sebuah kota industri di Kepulauan Riau tentunya menjadi konsentrasi tersendiri untuk menyediakan air baku di kota dengan jumlah populasi penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini. Oleh karena itu, tentunya berbagai upaya dilaksanakan untuk menjaga kualitas air tanah dan suplai air baku ke masyarakat tercukupi. Maka untuk menjawab tantangan tersebut, BPDAS HL Sijang Duryangkang melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Batam dengan harapan dapat menjadi solusi akan kelangkaan air baku di Kota Batam. Salah satunya kegiatan RHL di Kecamatan Galang, Kota Batam ini. Lokasi RHL ini berhampiran dengan bendungan Seigong sebagai sebuah bendungan yang mampu memberikan pasokan air baku dengan debit sebesar 400 liter per detik. Sehingga RHL yang berdampingan di wilayah ini tentunya menjadi harapan untuk menjadi wilayah tangkapan air yang memberikan dampak yang signifikan bagi pasokan air baku di Kota Batam. Masih di seputaran Kecamatan Galang di Kota Batam, perjalananku berlanjut menuju wilayah perkebunan di Kelurahan Rempang Cate, Kota Batam. Tepatnya di Rendang Dajan. Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu tentunya membuahkan hasil. Berbagai jenis tanaman ditanam di sini, seperti durian, pulai, petai, nangka, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah kawasan hutan, wilayah Galang dimanfaatkan oleh sebagian warga pesisir Batam untuk bercocok tanam. Mengingat hanya di wilayah inilah kegiatan perekonomian dari sektor perkebunan dapat dilaksanakan, karena sebagian besar wilayah Kota Batam diperuntukkan untuk kebutuhan industri, permukiman, pusat perdagangan, dan lain sebagainya. Batam sebagai kota industri tentunya memiliki wilayah pesisir perairan yang juga menjadi konsen dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk program rehabilitasi hutan dan lahan ini. Salah satunya adalah penanaman mangrove. Bekerja sama dengan komunitas Bakau Merah di Batam, maka BPDAS HL Sijang Duryangkang melaksanakan berbagai penanaman mangrove di beberapa titik. Kegiatan ini sendiri tentunya memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat serta lingkungan. Khusus RHL Mangrove Komunitas Bakau Merah memiliki persemaian yang mereka sebut dengan base camp di Tanjung Piayu.
Disinilah pembibitan dan persemaian dilakukan, berbekal dengan semangat penghijauan untuk memperbaiki lingkungan hidup. Maka kegiatan RHL ini menjadi jawaban dari kekhawatiran komunitas ini untuk terus berkarya dalam memaksimalkan potensi penghijauan di pesisir Kota Batam. Sampai sekarang ya ada program dari pemerintahan, dari Kementerian PLHK, syukur alhamdulillah sudah membantu Bakau Merah seperti KBR 2017, kami udah terbantu juga. Yang kedua itu kami disupport lagi dari Bappedas untuk RHL ini 2001 penanaman 50 hektar. Alhamdulillah kami terima dengan senang hati, kawan-kawan juga senang hati dengan ada program ini. Selama 3 tahun dengan perawatan, lebih dari 3 tahun pun kami rawat. Udah kita laksanakan, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh hati kalau untuk menanam bakau. Kalau separuh hati pasti mati, gitu. Jadi dengan sepenuh hati lah kalau untuk menanam bakau, jangan hanya menanam, pikirkan merawatnya. Kalau menanam semua orang bisa, Pak. Jadi untuk merawat tidak semua orang bisa. Tak hanya melakukan penghijauan, namun dalam konteks pemberdayaan pada program RHL Mangrove bersama Bakau Merah ini tentunya memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sebut saja seperti Ibu Suryanti ini, di mana beliau menjadi pekerja dalam program RHL Mangrove yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini. Sebagai bukti bahwa program ini tentunya mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meningkatkan manfaat lingkungan bagi semua pihak. Adanya program ini, alhamdulillah kami bekerja dengan baik dan gaji pun 105.000 masuk ke rekening kami. Dan kami di sini bekerja pun banyak, Pak, udah ada 65 orang. Ya alhamdulillah baik, Pak, merawat bakaunya enak. Kita juga kayaknya bisa belajar di sinilah. Nah, nanamnya caranya ini dengan panduan Bapak juga bagus. Kami merawat tiap hari sama kawan-kawan, enaklah bekerja di sini. Kami rame-rame kumpul bareng-bareng sama kawan, jumpa setiap hari. Gaji pun alhamdulillah mencukupi, Pak. Oleh karena itu, Bappedas HL Sejang Duryangkang melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Batam sejak tahun 2010 hingga saat ini, di mana pelaksanaannya sudah mencapai hingga 2.265 hektar yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Batam melalui RHL Murni dan RHL Mangrove. Merawat ekosistem hutan dan daerah aliran sungai yang sehat tak hanya memberikan dampak positif lewat konservasi sumber daya air dan tanah serta nilai ekonomi bagi masyarakat. Ada sederet dampak positif lainnya yang bisa kita rasakan, mulai dari pengendalian iklim mikro di suatu kota, pengendalian perubahan iklim secara global, dan membawa dampak psikologis yaitu kebahagiaan lewat tren forest bathing, berkunjung dan bermain ke hutan. Hari ini aku melihat berbagai cerita tentang bumi. Aku sadari mungkin sudah seharusnya kita menjadi pelestari. Tak mudah untuk tumbuh di setiap inci negeri ini. Namun bersama merawat bumi akan berbeda cerita di hari nanti. Bersaksilah hari ini untuk warisan kelak di hari nanti. Inilah kisah kami mewujudkan hijau di ujung negeri.